wa 'alaika bitanzifi famika bisiwaki, lazimkan olehmu dengan membersihkan mulutmu dengan bersiwak. Wa kaunuhu min arakin aula, dan keadaan bersiwak dengan menggunakan kayu arak lebih utama. Wa yuta'akadu 'inda iradati dukhuli fil ibadati, dan sunnah muakkad siwak itu ketika hendak masuk pada ibadah-ibadah. Wa tanzifi siyabika bil ma'i, dan lazimkan olehmu dengan membersihkan pakaianmu dengan air. Kullama tabannasat, manakala kotor, min ghairi ifratin, tanpa melampaui batas. Wa tashabbuhin, dan bermirip-mirip bil mutarafina, dengan orang yang suka bersenang-senang. Wa minal adabi tabi'ati lin nazafati dahnu sya'ril lihyati wa tarjiluha bil musti. Di antara adab-adab yang mengiringi bagi kebersihan itu meminyaki rambut jenggot dan menyisir rambut itu dengan sisir. Wa kadza kullu sya'rin yuqsadu tanqiyatuhu, seperti demikian tiap-tiap rambut yang dimaksud membersihkannya. Wal iktihalu bil ismidi fi kulli ainin salasan, dan bersifat mata dengan pakai sifat mata pada tiap-tiap satu mata 3 kali. Wa kana alaihi salatu wassalam yaktahilu fi kulli lailatin kadzalik, adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersifat mata pada tiap-tiap malam seperti demikian itu. Wasti'malu tibi, dan wal isti'malu tibi, dan menggunakan atau memakai wangi-wangian. Wal iksaru minhu, dan memperbanyak daripada memakai wangi-wangian. Wa innahu yasturur rawaihal karihata syairata minal insani wa ghairihi, karena minyak wangi itu dapat menutupi bau yang tidak disukai, yang menyengat, bau busuk, yang busuk daripada manusia, wa ghairihi, dan lainnya. Segini dulu nih kita bahas. Jamaah, kajian kita masih berbicara tentang muslim itu hendaknya melazimkan menjaga kebersihan lahir maupun batin. Oleh karena agama kita, agama Islam itu berdiri di atas kebersihan. Bunya hadzal dinu 'alan nadzafah, Islam itu dibangun berangkat dari kebersihan. Kebersihan prioritas, kebersihan batin, akidah. Jangan sampai tercampuri dengan syirik dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela, ngeluh mulu, apa itu lagi namanya, tidak sabar, kurang bersyukur, ria dan lain sebagainya. Itu pun juga masuk dalam kelompok kebersihan. Tapi kebersihan batin itu akan menjurus kepada kebersihan lahir. Berbicara kebersihan lahiriah, apapun yang di badan itu yang mesti harus dibersihkan. Kemarin berbicara motong kuku diajarkan oleh agama. Nah, pada petang hari ini berbicara siwak, dalam bahasa lain yang sederhana gosok gigi. Nabi itu memberikan contoh kepada kita jamaah, karena muslim itu kalau memang pengen dapat kecintaan dari Allah, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka Al-Quran menyuruh Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Rasulullah kepada umat Islam tuh, kalau mereka benar ngaku cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Wis dengan ikut Nabi Muhammad, cinta dari Tuhan itu bakal datang. Cinta, kalau Tuhan sudah cinta sama kita, yang tidak diminta pun diberi, apalagi yang diminta. Sebab kalau
Tuhan itu tidak suka kepada kita, jangankan enggak minta kagak dikasih. Kalau benci itu begitu. Sama seperti manusia aja. Kalau orang tua sama kita benci, kita minta ya digampar, benci sama kita. Itu begitu. Kalau kita itu cinta hendak minta kita tawarin. Tuh ada anak muda tuh sama ceweknya mau makan bakso yang begitu, minta juga kagak. Sampai kalau mau pulang itu ditawarin buat di rumah. Kayak begitu. Karena udah cinta. Demi kita meraih cinta Allah, kita harus berupaya meneladani Nabi. Dalam apa? Dalam seluruh hal ikhwal Nabi, termasuk gosok gigi. Ini hebatnya ajaran Islam jamaah. Boleh dibuka tuh dan ditanyakan sama saudara kita non muslim, Kristen aja dah. Apa itu Kristen Katolik, apakah Protestan, Ortodok, apalagi Advent. Boleh tanya sama mereka, silakan buka di Injil Matius, Lukas, Yohanes, Markus, adakah diajarkan di sana bagaimana cara gosok gigi? Tidak ada. 100% kagak ada tulisan begitu. Tapi Islam, Nabi keburu diangkat menjadi Rasul umur 40, meninggal 63, maknanya 63 dikurangi 40, 23. Keburu bagaimana cara muslim menggosok gigi. Nabi itu kalau gosok gigi kanan dulu, gigi kanan tuh Nabi, kanan dulu bagian atas, kan gigi kan ada atas ada bawah, terus bagian bawah, terus kiri, atas dulu, terus bawahnya, baru depan. Itu Nabi. Kalau kita ini gosok gigi semau-mau gua ada, yang penting gua gosok gigi begitu. Mau yang mana dulu ke ribet banget. Agama bukan ngajarin ribet, ngajarin nilai tertinggi supaya ada kebiasaan kita itu betul-betul menapaki jalan agama. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Itu begitu. Sebab yang tertinggi dari Islam itu apapun kalau menapaki Islam memiliki nilai di mata Allah. Karena itu diajarin. Kalau kita ngikutin orang dulu, wah udah susah. Orang dulu ada orang namanya Muhammad bin Aslam. Ini orang dulu zaman tabi'in, artinya di zaman Islam, di mana di waktu itu Islam pernah umatnya itu hidupnya selalu menerima untuk diatur oleh agama, bukan mengatur agama. Tidak seperti kita di zaman akhir, orang lebih gampang ngatur agama, diatur sama agama kagak mau. Begitu. Itu Muhammad bin Aslam. Kemudian itu lupa gosok gigi kiri dulu, lupa, bukan sengaja, lupa kiri dulu. Ini dia nangis. Habis gosok gigi itu dia nangis, ya Allah, betapa durhakanya aku sama Rasulullah. Nabi ngajarin kanan dulu, aku kiri dulu. Padahal Rasul itu kuharapkan syafaatnya, tapi ajarannya ku ingkari, padahal lupa. Akhirnya dia bilang, aku janji ya Allah, beras yang di gudang saya itu ada 8 ton, janji aku bayar, aku bagi sama fakir miskin demi menebus dosa aku sama Rasulullah. Kayak begitu. Kalau kita buat bayar begitu tuh, wah udah miskin. Berapa kita pakai sendal kagak pakai dipikirin kiri dulu apa kanan dulu. Itu orang dulu begitu. Kalau kita buka semodel kitab Irsyadul Ibad, berapa banyak itu ulama zaman dulu mimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulnya itu tidak tersenyum, cemberut. Dia bertanya sama Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau itu cemberut? Adakah salahku? Begitu dalam mimpi itu dialog dia dengan Nabi. Nabi jawab, ngaku ma umatku, sunnahku nggak dikerjain. Ngendusin dia, dipikir-pikirin apa begitu. Pakai sendal kaki kiri dulu. Dia diqodho malam itu sholat sampai 100 rakaat.
demi menebus kesalahan dia sama Nabi. Betapa orang dulu dalam agama tidak menyepelekan. Kalau kita mengampangin, orang yang ngegampangin yang sunnah-sunnah bakal terjebak. Orang yang ngegampangin adab-adab Islam bakal terjebak ngegampangin yang sunnah-sunnah. Bisa qobliyah dan ba'diyah ditinggalin yang kayak begitu. Kalau orang yang sunnah-sunnah ditinggalin, parah, berakibat terjebak yang wajib bisa digampangin. Ini bahayanya. Orang harus mengikuti dan meneladani adab-adab. Bukankah Nabi diutus hanya untuk meluruskan adab-adab kita di dalam sebagai muslim? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membenahi akhlak-akhlak. Betapa supaya kita punya nilai. Karena itu jamaah, petang hari ini Habib Al-Haddad akan menyampaikan kepada kita bagaimana kita mesti bersikap sebagai muslim yang berharap betul dapat ridha Allah dan dapat syafaat dari Rasulnya. Wa alaika bitanzifi famika bisiwak. Muslim yang baik hendaklah membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Yang bagus memang dengan menggunakan kayu arak. Kayu arak itu kayu yang orang-orang haji tuh. Bersiwak, sunatnya bersiwak itu kalau kita mau ibadah apa aja, baca Quran, mau sholat, sampai kalau kita kelupaan sholat itu sebetulnya kalau ingat ya dengan apa aja, yang penting kotoran gigi itu hilang. Kalau pakai jari ada beda pendapat untuk hasilnya siwak. Ada ulama berpendapat kalau jari sendiri nggak hasil, biar kasar. Kalau jari orang lain nggak apa-apa, pinjem aja, orang habis nyangkul kan kasar. Oh, gue pinjem buat gosok gigi. Itu boleh kalau dikasih sama dia. Ya kita harus bersiwak lah begitu. Ini amat sangat besar faedahnya. Kemudian kita harus membersihkan pakaian kita. Pakaiannya jangan kotor, ganti kalau udah kotor. Tentu kita bersihnya tidak berlebih-lebihan lah, sampai air kayaknya kagak cukup buat nyuci baju satu aja, satu gentong kurang, was-was. Biasa aja sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau memang itu udah bersih ya sudah. Dari dua ini saja kita bisa tarik benang merah betapa Islam mengajarkan kepada muslim itu berpenampilan menarik. Karena memang orang itu yang dilihat adalah casingnya. Jangan sampai kita udah kagak punya duit, udah bokeh, pakaian kita kusut banget, komal. Ya susah yang kayak begitu. Jangan ditunjukin kesusahan kita. Begitu karena kita mau berinteraksi sama orang lain, bagaimana supaya orang lain tertarik dengan kita, maka kita harus jaga kebersihan lahiriah kita. Ini mana Islam? Apakah sombong? Tidak. Urusan sombong ini bukan urusan penampilan, urusan hati. Karena itu Imam Syafi'i itu pakaiannya gagah, bagus, ndak pakaian yang jelek-jelek, yang compang-camping begitu biar kelihatan sufi gitu. Enggak juga, biar ganteng nggak apa-apa, biar ganteng. Jadi kita ada tempatnya kapan kita mesti pakai begini. Itu Islam atur. Sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Yang berindah-indah nggak apa-apa, asal sesuai dengan tempatnya. Ini Nabi dari dua uraian ini ajaran Islam menyuruh kita begitu. Karena itu Imam Syafi'i dalam syair yang masyhurnya itu mengatakan, beliau itu hasin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram. Kata Imam Syafi'i, bagusin pakaianmu kalau pakai pakaian yang bagus-bagus. Sebab dengan pakaian yang bagus, penampilan yang menarik itu, di sanalah orang itu dilihat. Kau dimuliakan, kau diagungkan orang, kau dipandang karena pakaian kita menarik.
Itu begitu. Cewek juga gak mau kalau kusut-kusut. Begitu tuh. Yang menarik, kedua, kata Imam Syafi'i, wada'it takhassuna, tinggalkan pakaian yang jelek-jelek, yang udah kotor, dekil, kumal, tinggalin. Sebab bukan itu ukuran mulia di mata Allah. Dengan kita pakaian bagus, wajadidu saubika, pakaian bagus itu, kata Imam Syafi'i, tidak bakalan kita menjadi menurun bila ketakwaan itu sudah ada pada diri kita. Begitu tuh. Pakaian jelek, warosi susaubika la yaziduka rif'atan, pakaian jelek, kotor, kumel, tidak bakalan membuat kita tambah tinggi di mata Allah manakala kita terus hidupnya berlumuran dosa dan maksiat. Ukurannya bukan di pakaian, di jiwa. Bagaimana jiwa kita? Karena itu dandanan bagus itu adalah dandanan Nabi. Nabi tuh nyisir di dompetnya itu, Pak, mohon maaf, bukannya apa-apa. Orang yang suka di dompet, Pak, kalau pakai celana bawa sisir tuh, kan ada sisirnya. Itu Nabi begitu. Nabi tuh bawa gunting. Kalau pergi kemana-mana itu gunting, pisau cukur, kemudian itu apa, sisir, cermin, bawa tuh buat nyukur-nyukur kumis apa. Begitu tuh. Sebab kalau kita nggak dikacain repot, bisa bibirnya kepotong. Begitu tuh. Ini diajarin tuh, ajaran Nabi itu, bawa sisir segala macam tuh. Itu satu gambaran Nabi itu keren. Begitu. Perlente, ganteng pakaiannya. Itu menarik dari lahiriah. Bukan kalau mentang-mentang Nabi dia kusut, enggak begitu. Enggak apa-apa pakaian bagus asal di hati kita ada syukur, bener. Sebab pribadi Nabi itu dakwah. Bagaimana dia mau mengajak orang dengan pakaian yang kotor? Jadi perlente, kita jangan takut-takut pakaian bagus. Wah, nanti dikirain sombong. Jangan. Itu jangan sampai terpengaruhi oleh begitu. Yang penting jiwa kita, niat kita mau syukur atas nikmat. Dalam satu riwayat jamaah Imam Malik ini kaya raya, sampai kayaknya sih belum saya temukan di Cilitan orang yang kayak Imam Malik. Tiang rumahnya tuh dari emas. Kan kalau masjid Kuba emas doang tuh, kalau rumahnya mau kagak tuh di Anal Mahri tuh. Ini tiangnya dari emas. Tiangnya tuh rumahnya. Kan kaya banget, emas dijajar kayak begitu. Ini Imam Malik berbicara zuhud, berbicara kita meninggalkan mencintai dunia. Dikritik sama orang, Imam Malik, kau berbicara zuhud, rumahmu dari emas. Wah, lain. Karena kami meniatnya ngamalin hadis Nabi. Kata Nabi, Allah itu mencintai hambanya yang menampilkan, mempamerkan amat Tuhannya tentang nikmat yang diberikan kepada Tuhan. Dengan tiang dari emas, solat kami makin nambah sebagai wujud syukur. Jadi ida aradallahu di dalam sebuah hadis itu Nabi katakan, bila Allah memberikan nikmat kepada, innallaha yuhibbu an yara asarani amili abdi. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah amat menyenangi, mencintai, demen bila nikmat yang diberikan nama hamba itu ditampakkan sama Allah. Karena itu kalau kita pakaian yang bagus, niat kita bukan biar dipuji orang. Karena dipuji orang nggak akan nambah apa-apa, baju kita begitu-begitu juga. Karena itu niat kita mau syukur sama Allah. Ya Allah, ini nikmat yang kemarin tuh dapat bonus dari perusahaan, saya beliin baju buat ibadah. Itu begitu, ada judulnya. Kalau itu kita dapat ganjaran. Karena itu kalau kita lihat mungkin ada kiai pakai dasi, ada kiai pakai apa, pici hitam, berdasi, berjas. Jangan salahin tuh kiai dandan begitu. Wah, mungkin dia mengajar di perkantoran, memang harus begitu dia dandanannya. Kalau dia pakai kain, orang-orang kantor dianggap pengantin sunat, ilmunya nggak akan dipercaya. Itu dakwah.
harus bisa menyesuaikan. Kapan kita harus berpakaian begini, kapan begitu. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain yang belum tentu kita tahu batinnya dia niatnya apa. Karena itu Islam itu jangan dikira anti keindahan. Silahkan diindah-indah rumah kita, kayak diindah kayak apa. Tapi kalau pengen barakah tuh rumah dibangun, pertama kali yang kita harus desain musola, tempat ibadah kita satu petak mah buat sholat. Kalau kita rumahnya gede mah bagaimana buat sholat kita di rumah kita. Ini yang paling penting. Islam menyuruh keindahan. Jadi jangan dikira nyontoh orang kafir, jangan. Endah, pakai dasi nggak apa-apa. Banyak ulama-ulama besar NU itu pakai dasi nggak apa-apa, pakaian nggak apa-apa yang kayak begitu. Sebab yang namanya gamis, baju kurung panjang itu, sorban, ini pakaian adatnya orang Arab begitu. Jangan dikira syekh, ada orang nyupir truk pakai gamis, pakai ini, jenggotnya panjang, pakai eagle, sorban. Wih, di Arab syekh aja nyupir truk. Emang pakaiannya? Ya pakaiannya begitu. Jadi pakaian kita harus bisa menyesuaikan. Islam itu menyukai keindahan. Karena itu diantara adabnya lagi rambut disisir, jenggot dirapihin. Kalau jenggot jangan sampai panjang-panjang melewati daripada genggaman tangan. Batasnya segini aja. Kalau kita genggam, yang lebih dari genggaman dipotong. Makruh kalau lebih daripada genggaman ini. Jangan itu begitu, makruh. Jenggot tuh dirapihin, diminyakin. Rambut juga begitu, diminyakin. Nabi itu selalu meminyaki rambutnya, jadi mengkilap, ganteng rambutnya. Kalau Nabi betelnya belah dua, Pak, mohon maaf, dibagi begitu, yang ini satu, yang kemari satu, ini tengahnya kelihatan mengkilap sampai telinga rambutnya Nabi itu. Jadi kalau jalan tuh begitu rambutnya itu enggak gondrong sampai begini gitu, enggak, segini aja, setelinga gitu, enggak. Botaknya Nabi kalau ibadah aja. Kalau haji tuh, umroh tuh botak, dapat ganjaran begitu tuh. Kalau umroh cukurnya tuh botak, ini begitu. Jadi Nabi tuh diminyakin rambut, tapi tidak tiap hari. Nggak bagus kalau minyakin rambut tiap hari. Satu, memang boros di duit ya, tapi memang agama melarang, nggak boleh tiap hari diminyaki rambut, jarang-jarang. Tapi harus disisir, jangan acak-acakan, itu ndak menarik. Nabi kayak begitu. Jadi Nabi suka menyisir. Nabi selalu kemana-mana. Nabi itu dalam sebuah hadis ya, itu Nabi bawa sisir, bawa cermin, bawa pisau cukur. Itu kemana aja Nabi bawa tuh. Itu bukan ajaran apa-apa, Islam itu, Rasul tuh. Jadi kita kemana-mana nggak kebingungan begitu tuh. Jadi dandan rapi, begitu rapi. Jadi betapa Islam itu menyuruh kita untuk berdandan yang rapi, begitu, yang rapi, yang nggak kayak begitu. Ini ajaran. Juga pakai sifat mata kalau mau tidur Nabi, karena laki-laki suka pakai sifat mata. Ini tujuannya sifat mata, satu, mata kita itu mohon maaf tidak belean bangun tidurnya itu. Kedua, pakai sifat mata itu mata kita nggak akan kena katarak. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kanan dulu mau tidur, karena besok pagi hilang dengan air wudhu salat subuh. Laki-laki ntar bagus matanya kalau mau tidur aja. Kalau keluar mah jangan, perempuan sih boleh pakai sido, laki-laki enggak. Itu iya, dia kata bencong. Itu Nabi setiap malam, pokoknya kalau mau tidur rapi Nabi, rapi sekali. Kemudian itu adab Islam itu memakai parfum, wangi-wangian. Kita harus wangi, pakai parfum gitu, semampu kita harganya mah. Yang penting kita harus wangi. Niat kita kalau pakai parfum tuh biar ganjarannya besar, ya ngikuti Nabi. Pakai parfum ini ngikuti Nabi. Pun kalau ada orang, wih luar biasa, ini namanya rumput,
Sebab niat kita nanam padi, rumput tumbuh. Kalau kita niatnya pakai parfum itu biar dipuji orang, nggak ada ganjaran, karena nggak ada ittiba sama Nabi. Jadi faktor niat aja, bagaimana memanage kalbu. Kita pakaian bagus, niatnya ngamalin agama, emang Islam suka keindahan. Ada sahabat itu kemudian pakaiannya bagus, dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, kalau kami ini ria enggak, pamer enggak? Enggak, kalau engkau pakaian bagus kan engkau sudah tahu ajarannya untuk mengikuti tuntunan agama. Enggak ria. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, amat menyukai keindahan. Karena itu patokan masalah ria atau tidak pada niat. Tinggal lurusin aja niat kita. Apakah itu bersiwak, apakah itu pakai pakaian yang bagus-bagus, niatnya aja kita. Niatnya menutup aurat, niat kita adalah biar orang tidak benci sama kita. Jangan sampai kita pakaian yang acak-acakan, celana setinggi gini, mata kaki sih emang kelihatan, tapi pakaiannya kumal, dekil, kurang menarik. Begitu tuh, kurang menarik. Kami suka nasihati kawan-kawan kami yang jamaah tabligh yang suka ketemu, tolong yang rapian. Ente ini dicurigai sama orang karena pakaian ente rada pada kotor. Jamaah tabligh yang jenggotan, yang ini, yang gagah lah. Nabi itu suka kegagahan. Kalau gagah ente bakal dipuji orang. Jadi akibatnya yang ini nih kurang diperhatiin. Yang gagah dulu. Orang itu butuhnya casing dulu, udah casing, terus pembenahan kalbu. Tapi casing ini yang dilihat sama orang, kalbu yang dilihat sama Allah. Dua-duanya harus matching. Karena itu Nabi dengan dandanan yang bagus. Kesimpulannya jamaah dari kajian kita ini, bahwa Islam tidak anti kemajuan, Islam tidak anti apa saja. Silahkan manfaatin yang bagus-bagus, enggak apa-apa. Itu semuanya diajarkan oleh agama. Yang penting tujuan, bahwa niat kita mengikuti dan meneladani Nabi. Kunci kebahagiaan kita dalam setiap derap langkah hidup dan kehidupan kita adalah ittiba'ur rasul, meneladani dan mengikuti Nabi. Mudah-mudahan dari yang kecil ini jamaah, timbang gosok gigi, timbang pakai sendal kaki kanan dulu, mudah-mudahan ini menghantarkan bisa mengikuti akhlak-akhlak beliau yang lain yang besar-besar itu. Tapi bila tidak berangkat dari yang kecil pengen berharap yang besar, sulit. Akhirnya yang besar itu akan kita raih, akan tercemari oleh riya dan lain sebagainya. Berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi satu keharusan suatu saat nanti. Mudah-mudahan makin hari kita makin mengenal sunnah-sunnah Nabi, adab-adab Islam, makin hari keislaman kita makin bagus. Amin ya rabbal alamin. Segini saja jamaah. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luar materi ini? Sebelum ditutup doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Jadi orang yang bercermin cahaya muka jadi hilang kalau bercerminnya malam. Kalau malam tuh kurang bagus untuk bercermin. Malam kurang bagus. Sebetulnya ajaran Nabi itu bagus. Ini kita baru berbicara kebersihan ya, belum yang lain-lain. Nabi itu yang orang barat pakai Pak. Makanya kata Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, dia bilang kutemukan Islam di barat tapi muslim dikit. Tapi kutemukan muslim banyak di timur tapi Islam dikit. Tuh orang barat ada disebut lampu tidur. Tuh lampu tidur itu adalah lampu yang cahayanya tidak kena mata, karena cahayanya turun ke bawah. Jadi yang kena kita cuman sinar cahaya saja, sinarnya enggak apanya, iya biasan saja, biasannya. Ini merusak mata. Kalau kita tidur tuh dengan bercahaya itu merusak mata. Kalau langsung kita melek dengan umpamanya ada lampu tuh
maka cahaya mata kita akan berkurang. Nanti itu yang menimbulkan katarak, rabun, kurang penglihatan kita. Tapi sama duit mau awas banget tuh yang kayak begitu tuh. Ini begitu. Jadi Nabi itu bagus sekali. Itu coba kita lihat film-film barat itu ada meja tuh, lampu meja itu begitu tuh. Ini cahayanya nggak ke kita, ke buku saja. Kenapa sampai ada namanya kitab itu kitab kuning? Zaman dulu buku Arab Gundul tuh disebutnya kitab kuning. Kenapa kitab kuning? Sebetulnya udah diatur hebatan ulama dulu. Kuning itu warna dop, Pak. Dop itu tidak mantul, tidak seperti buku modern sekarang tuh putih. Ini kalau kena cahaya mantul, cepat ngerusak di mata, cepat rabun. Orang dulu kitabnya kuning. Itu kuning tuh biar kita lama baca di buku nggak ngerusak mata, di otak ndak panas. Itu kayak begitu. Tapi kita ini orangnya suka ya kitab kuning murahan, yang putih yang mahalan. Dia kagak tahu dia putih ini cepat ngerusak di mata. Nah karena itu bercermin di malam hari sudah cahaya lampu, cahaya cermin ini yang merusak. Karena itu makruh kalau malam-malam bercermin. Kalau malam-malam lagi mau kemana? Kalau malam-malam bercermin pasti mau ke Perumpung dia. Mau ngapain lagi malam-malam pakai rapi-rapi cermin itu? Nggak ada lagi, udah malam siang begitu tiga mau cermin mah. Jadi bukan karena lampunya, karena malamnya. Malam tuh kurang bagus bercermin, menimbulkan bahasa itunya bahasa jereng apa bahasa Jakartanya kerah. Kalau bahasa Banten itu kerah tuh matanya kelihatannya lihat sono lihat sini gitu. Oh jereng itu menimbulkan begitu kalau orang suka cermin malam, katarak begitu, terus glukoma segala macam penyebabnya. Jadi kesimpulannya indah sekali ajaran Nabi itu, cuman kita tuh menyepelekan timbang begitu, kurang lebih begitu tuh. Ini aja kelemahan kita, kurang sama ajaran tuh, dianggapnya ya ini sebiasa. Padahal dari kebiasaan Nabi itu tidak mungkin Nabi kerjakan begitu kalau bukan tuntunan Tuhan. Sebab wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Perilaku Nabi itu perilaku ilahi, tidak lepas dari tuntunan agama. Cuman kita ini menyepelekan. Wajar kalau sampai kemudian habaib tuh yang tua-tua itu menjamin kalau orang itu mengamalkan Bidayatul Hidayah Al-Ghazali wis jadi wali, ketemu Nabi. Sebab kehidupannya kayak begini nih. Jujur kitab yang kita baca ini Intisari Ihya Ulumuddin. Ini intisarinya yang kita baca nih dari kitab Ihya. Betapa kehidupan adat ini akan berbekas pada hati. Adat tuh, coba aja kita biasa umpamanya bergaul dengan orang-orang nakal, nanti dia berbuat maksiat nggak ada rasa nggak enak di hati, biasa aja. Jadi adat itu berbekas penuh di hati. Dari kebiasaan ini mengkristal menjadi satu keharusan. Karena itu bercermin di malam hari itu kurang bagus karena terlalu banyak cahaya sinar lampu, belum pantulan cahaya cermin itu sendiri, itu yang merusak kalau malam. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam. Iya. Jadi kalau sampai orang gitu punya alat, punya pegangan seperti mungkin ya wafak atau
zimat gitu ya, azimah anti tembak, anti peluru, anti apa, itu pada dasarnya untuk menduakan Tuhan, kembalinya kepada akidah. Kalau dia akidahnya lurus, maka tidak mengapa mau pakai anti peluru, mau pakai anti apa aja. Kalau dia lurus, mau pakai cincin keramat dari 7 gunung yang dimandikan di 7 sumur dengan 7 kembang, enggak apa-apa kalau akidahnya benar, lurus, khususnya pada kajian sifat wahdaniyat fil af'al, tentang keesaan Allah dalam perbuatan. Kalau dia sudah lurus benar di dalam berakidah, mau pakai apa aja gampang, enggak jadi masalah. Mau pakai jimat kayak apa aja, enggak pakai jimat enggak apa-apa. Hati mandiin keris di bulan Suro bentar lagi, mandiin keris dengan 7 kembang dari air 7 sumur, begitu tuh, dengan 7 mantra. Ini enggak apa-apa kalau akidahnya lurus. Tapi kalau tidak lurus, jangankan jimat, wis obat aja obat. Kalau kita punya keyakinan bahwa yang nyembuhin kita itu adalah paramek, bukan Allah, ini udah keluar dari konsep Islam. Yang nyembuhin paramek, obat, begitu. Kalau kita punya keyakinan bahwa anak ini yang menciptakan ibu bapaknya bukan Allah, ibu bapaknya cuma syariat saja, tapi benar ibu bapaknya bukan Allah, ini juga kufur. Kalau orang punya keyakinan bahwa api itu bisa membakar, api zatnya membakar, bukan Allah yang membakar tapi api, ini juga jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia punya keyakinan ada benda ciptaan Tuhan yang memiliki kekuatan. Ini yang menjadikan dia kufur. Begitu tuh. Padahal api tidak bisa membakar. Tandanya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, kagak kebakar. Kenapa kagak kebakar? Menunjukkan api itu tidak bisa membakar. Yang membakar itu Tuhan. Alat itu api, alat saja. Begitu tuh, alat saja, namanya syariat. Akidah Islam yang benar itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah zahir syariat, batin hakikat. Hakikatan batinan wa syariatan zahiran. Maknanya kalau kita lapar, makan. Ini yang membuat kenyang bukan makanan. Itu dalam wahdaniyat fil af'al. Yang mengenyangkan kita bukan nasi, bukan makanan, tapi Allah. Sebab ada orang yang gak makan kayak puasa tuh, enggak perih, karena Allah kasih kenyang. Begitu. Ada orang yang makan, coba kita lihat tuh orang tuh, ada yang makan bareng sama kita 2 piring, kita mesti piring cukup. Bahkan kalau makanan tuh membuat kenyang, enggak ada ceritanya kayak Samson Betawi, sebakul enggak kenyang-kenyang Samson Betawi. Itu begitu. Kenapa? Karena bukan makanan yang membuat kenyang, tapi Allah. Cuman kita ini di dunia harus menggunakan syariat. Yang makan kita, yang membuat kenyang Allah, yang membakar kita, yang menghendaki bisa terbakar Allah. Kalau api ini alma benda basah enggak bisa membakar, begitu. Itulah namanya syariat, prosedur, sebab akibat. Ini namanya dunia. Karena itu mandiin keris bagaimana? Kalau akidahnya benar mah, bahwa
yang mempunyai kekuatan hanya Allah, enggak apa-apa mandiin keris. Bukan bini aneh Pak, tiap hari bukan keris doang yang dimandiin, piring, gelas, sendok, tiap hari tuh bini saya. Enggak syirik, padahal tiap hari gelas dimandiin, sendok, garpu, cangkir. Sebab ini enggak ada apa-apa. Kalau kemudian dia menuhankan itu, baru syirik. Karena itu, karena kita memandang orang lain, enggak ada lagi, kita baik sangka aja bahwa dia akidahnya benar. Kalau enggak benar, kita lurusin biar jangan dia syirik. Sebab kayak pakai cincin, katanya nih cincin ini gara-gara cincin ini dagang laris. Ya enggak juga, Allah begitu tuh, bukan cincin begitu tuh. Cincin ini emang gak ada khasiat. Barang yang di dunia itu semuanya mengandung khasiat. Hatta nasi khasiatnya kenyang. Kalau ada orang mengatakan nasi mengenyangkan tuh, kan gak syirik. Gua habis makan nasi kenyang, syirik dia. Enggak juga, emang khasiat begitu, khasiat. Karena itu kayak cincin yang saya pakai nih, ini ada khasiatnya. Enggak usah kayak orang-orang dicelupin apa itu di gelas, minum airnya seretnya hilang. Enggak pakai begitu. Pokoknya kalau bapak seret, lihat cincin saya, minum tuh air, enggak usah pakai udah hilang. Ini nih hilang begitu aja, enggak pakai dicelup-celupin kayak orang. Lihat aja, udah kalau lagi seret, celuan, cegukan tuh sendawa. Mau minum, nah lihat cincin saya, udah minum aja deh tuh. Jadi yang namanya begitu kembali faktor akidah. Kalau akidahnya orang lurus, fa insya Allah tidak mengapa. Kalau akidahnya lurus, mau anti tembak ya, karena pada dasarnya orang dalam memandang itu kalau yang kelihatan nggak apa-apa, kalau yang nggak kelihatan baru berbahaya. Padahal sama aja kalau kita menganggap pas pampres ini yang ngamanin kita, syirik dia. Pas pampres, ibarat kita presiden atau ibarat kita orang kaya pengawal yang punya pengawal polisi, dia yang ngamanin kita, tanpa dia kita kagak selamat, syirik. Biar dia orang. Karena itu orang harus bergantungnya kepada Allah. Kalau ini mah benda aja, benda aja. Karena itu supirnya Muallim Safi Hadami, Allah yarham, yang namanya Pak Idris, kalau mau minum Paramek, dia sakit kepala, obat yang cocok Paramek, dia bilang, tapi enggak ngomong juga enggak apa-apa, ini adat kebiasaan dia, ini Paramek. Dia bilang kalau mau diminum, hei Paramek, lu kagak bisa nyembuhin, lu kagak bisa nyehatin gue, yang nyembuhin Allah, cuman Allah nyuruh gue berobat, makanya ku minum lu Paramek. Bismillah, minum, begitu mau lu, enggak perlu begitu. Yang penting akidahnya aja. Tapi kalau dia memang begitu melulu kalau minum obat, selalu diceramain dulu tuh obat. Maknanya ini akidah yang benar. Maknanya akidah yang benar. Karena itu orang mau pakai apa itu namanya anti tembak segala macam, kalau dia bergantung kepada itu, dah wis ketembak dia. Kalau dia gantungannya Allah mau kagak, biar enggak bawa itu. Kalau gantungannya adalah Allah. Sebab satu pengalaman, ada orang mengatakan enggak anti tembak, dia punya sabuk anti tembak. Kata saya punya kawan, sini, dia pecinya kan hitam ya, anak santri. Kalau saya bapak enggak ketembak sama saya sujud sama bapak. Baru digituin ngeri dia. Baru digos begitu doang tuh, gitu dia mau sujud, ngeri juga, takut punya padahal kagak. Jadi kesimpulannya anti tembak segala macam memang ada. Kalau saya mau bercerita, iya namanya amalan, Allah tuh berikan amalan banyak. Rasulullah itu memberikan amalan kepada para sahabatnya macam-macam sesuai dengan bacaan-bacaan yang dibutuhkan. Itu ada. Biar orang nggak begini, orang nggak begitu, semuanya ada prosedurnya. Sebab tanpa itu ada kalanya orang kurang terdukung. Nah inilah kemudian masalah kelabilan iman orang.
Jadi sehingga kalau orang mau pakai jimat, mau pakai sabuk, asal dia keyakinannya sama Allah, itu begitu. Menurut saya jimat jangan zaman sekarang nggak usah pakai sabuk anti tembak, duit aja deh, duit begitu, duit, nggak usah pakai pelet-pelet itu. Perempuan pakai pelet, wis enggak, wis duitnya aja, jangan beli pelet, emang dia lelek dia gitu, duitnya aja kasih pasti mau. Karena itu kembali bang, jadi kita akidahnya aja dia. Kalau memang dia kita tanya akidahnya, kalau bahasa kasarnya tauhidnya lemah, kita ajarin sebelum terjebak jauh, sebelum menuhankan itu begitu. Tapi kalau dia akidahnya bener nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak yang nggak apa-apa, mau pakai begitu mau pakai apa itu nggak apa-apa. Itu biasa. Zaman dulu itu yang namanya Bung Hatta, Bung Karno itu semuanya sama, bawa-bawa begitu. Itu untuk jaga keamanan daripada Belanda segala macam, itu hal biasa. Habis zamannya enggak mendukung zamannya lah. Kalau zaman sekarang harus pakai begitu juga udah aman kayak begini, itu kan masih kebangetan begitu. Yang kayak begitu umumnya kalau orang pakai begitu ada dua niat, mau ngapain, ngerampok umumnya itu begitu. Tapi ilmu-ilmu begitu amat sangat penting kalau menurut saya, khususnya buat polisi. Itu kami suka nyuruh sama polisi itu buat tuh ilmu anti tembak tuh harus minta sama kiai, apa wirid sendiri apa minta matangnya dah, itu saya suruh. Kalau dia bergerak di dunia keamanan, sebab jiwa dia rawan, jiwa dia tuh rawan, harus punya zikir yang membentengi dia. Zikir silahul mu'min, senjata dia zikir. Ini ada zikir, ini asar zikir, itu yang disebut jimat. Jimat itu asar, zikirnya mah udah, walaupun tulisannya saya mah bismillah. Yang buat anti tembak itu kita nulis bismillah, tetap juga ketembak kalau kita mah. Habis tuh kiai yang nulis bismillah tuh udah baca bismillahnya 1 juta bismillah lah, kita baru baca juga belum miripnya, udah nulis aja wafa, kagak laku, tambah bangkrut tuh warung. Karena itu saran saya ke polisi-polisi, kalau kami bongkar tuh cerita aparat, kalau mau nangkep maling bertanya sama kiai pak, densus kayak apa. Kami suka jumpa dalam beberapa pertemuan tuh dengan polisi apa, ini mau nangkep nih maling, nanyanya sama ulama, kiai di mana ini, ntar kiai unjukin. Itu selalu begitu, begitu. Kita aja nggak kelihatan, makanya cepet tangkep tuh yang di densus tuh, cepet nangkepnya. Ada alamat, dikasih alamat. Itu Allah kasih ilmu kelebihan pak ya sama orang. Itu maling saja tuh muncul tuh wajahnya di gelas. Ini gelas nih pak, iya hebatnya ilmu Allah, ngasih ilmu sama hambanya tuh begitu luasnya Islam punya ajaran. Ada kiai di depan deglang tuh, ini gelas, coret-coret di kertas, tempel ini gelas tuh jadi orang. Bener yang nyolong itu begitu tuh. Jadi yang kayak begitu siapa lagi? Yang kiai amalan. Karena itu wis bagi kita yang memandang orang lain bawa-bawa begitu-begituan, husnudzon saja, husnudzon. Kalau kita baik sangka bahwa dia muslim yang benar sehingga akidahnya tidak menyimpang. Tapi kalau kita real bahwa dia enggak pernah ngaji, ini harus kita deketin, kita peluk, kita bimbing supaya dia jangan sampai makin jauh di dalam menerapkan ajaran yang ternyata keliru. Saya kira mungkin itu yang paling baik bang, begitu cara menanganinya. Sudah ya, baik kita baca doa saja, baca Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini, di dalam kesempatan yang mulia menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dalam kalbu kita, yang dengan rahmat itu menjadi sabab urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, darajat kita diangkat oleh Allah, makin dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah curahkan ilmu yang manfaat di dalam kalbu kita dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang luas buat bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita diangkat darajatnya oleh Allah
menjadi anak yang bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat dan hormat kepada kita orang tua. Mudah-mudahan kita dianugerahi rasa cinta yang mendalam kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada segala amalia yang dapat menghantarkan kita meraih cinta besar Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pada saatnya nanti umur kita ditutup dalam keadaan husnul